dana pilkada. Itu masih boleh. Dan harus tidak boleh mundur. Partai pendukung tidak boleh mencabut dukungan. Oh ya, keputusan di rakyat sederhana. Kalau memang rakyat yakin Pak Ahok bersalah atau tidak suka dengan Pak Ahok, tidak usah demo-demo, tidak usah dipilih. Jadi suasana demokrasi biarlah berjalan secara demokratis. Pesta demokrasi adalah pestanya rakyat, biar berjalan. Jangan kita saling menghujat, jangan kita saling memaksa-maksa, berpendapat ini, dan tidak perlu. Kita, ya sudah, penentunya kan rakyat Jakarta. Sederhana sebenarnya, jadi masyarakat harus seperti itu. Pak, seandainya nanti pada saat pemenangan pemilu Ahok dan Jarot terpilih kembali, nah ini konsistensinya sebagai gubernur yang baru yang terpilih dari rakyat, kemudian ada embel-embel status tersangkanya. Nah, nggak masalah, dilantik. Dan masih menjalankan fungsi sebagai gubernur. Banyak gubernur yang tersangka, ada ratusan, ada puluhan maksud saya, bupati ya, pejabat ya, bupati, kemudian gubernur yang tersangka nggak ada masalah. Bahkan terdakwa pun juga ada. Kalau sudah terpidana, nah itu berbeda. Beliau harus, seorang gubernur harus nonaktif. Setelah nonaktif, keluar dari penjara, tergantung berapa lama hukumannya. Kalau hukumannya cuma 1 tahun atau hukum percobaan, ya tetap menjabat, setelah selesai menjadi gubernur lagi. Kecuali kalau hukumannya di atas 5 tahun, udah habis masa jabatan juga kan. Jadi itu biasa. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu dalam tindak pidana lain. Itu setelah selesai menjalankan tujuannya sebagai pidana, sesuai narapidana, masuk penjara, keluar, jabat lagi sebagai bupati, jabat lagi sebagai gubernur, ada. Jadi ini bukan kasus pertamanya, kasusnya yang berbeda. Oke, di dalam cuplikan tayangan di beberapa waktu lalu di Liputan, Pak Kris juga sempat mengatakan yakin sekali bahwa pilkada DKI ini akan 2 putaran. Tapi bagaimana dengan kasus ini sendiri? Ya tetap saya sampai hari ini mengatakan bahwa pilkada itu 2 putaran dari awal, dari sebelum adanya penetapan 3 pasang pun saya sudah sampaikan. Pilkada DKI itu berbeda dengan pilkada di seluruh Indonesia. Karena di DKI itu menggunakan undang-undang daerah khusus ibu kota, di mana seorang gubernur terpilih itu harus 50% plus 1. Sedangkan kalau di daerah lain sekali putaran selesai. Siapapun yang menang, nggak ada prosen-prosenan menang. Tapi DKI tidak bisa. Kalau ada 3, kemungkinan besar ada 2. Kalau ini yakin saya 2 putaran dari awal. Berarti tidak mempengaruhi status tersangka Ahok? Tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh itu kalau rakyat Jakarta tidak bisa menerima Pak Ahok. Nah itu berpengaruh. Apakah Pak Ahok bisa melanjutkan di dalam putaran kedua, ataukah bisa melanjutkan ke putaran kedua, atau bahkan Pak Ahok pasti menang atau tidak, itu sepenuhnya rakyat Jakarta yang menentukan. Oleh karena itu, semakin banyaknya demo-demo justru menguntungkan Pak Ahok. Kalau misalnya demo Haris sampai Said saat ini, mungkin Pak Ahok bisa turun elektabilitasnya. Tapi kalau demo terus ada terkait dengan Pak Ahok ini,